Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam kuliah online untuk mata kuliah manajemen pemasaran Universitas Steknom. Seperti biasa, absenan jangan sampai kelewatan. Jadi silakan ya, bisa di download dan diakses di Classroom untuk seperti biasa-biasanya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah
manajemen pemasaran. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini untuk pertemuan ke-12 ya, itu ada teknologi dalam pemasaran. Jadi pemasaran itu bisa dikatakan bisa tidak hanya dilakukan dalam hal pemasaran secara konvensional atau secara langsung ya, akan tetapi kita bisa menggunakan teknologi digital ya. Itu tentunya akan lebih mudah dan lebih menyeluruh mendunia, bisa dikatakan seperti itu untuk kalau proses mudahnya ya. Oke, bisa langsung kita mulai saja ya. Untuk perkembangan teknologi dulu, informasi pemasaran ini, digital dan media sosial mengubah banyak hal termasuk dunia pemasaran dan bisnis. Nah, prosedur dan gaya bisnis berubah dengan perkembangan digital. Sebagai pemasar, sekarang kita tentu tidak bisa ya meremehkan kekuatan media digital dan sosial tentunya, karena semuanya bisa dibilang melalui digital ya, media digital, media sosial ya. Kalian juga tentunya mungkin menggunakannya, entah itu menggunakan marketplace atau bahkan kalian juga menggunakan sebagai untuk penjualan kalian misalnya. Seperti halnya marketplace ya, itu kan melalui digital ataupun sosial, media sosial. Nah, untuk salah satu contoh, tiket pesawat yang saat ini bepergian harus bersaing secara langsung dengan maskapai. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bisnis online mendukung kegiatan offline mereka, dan sebaliknya biasanya kita lakukan sebut O2O atau online ke offline ya. Nah, tambahnya, pengguna internet di Indonesia itu menempati urutan ke-6 dari 25, terhitung 40% dan dari populasi 90% dari mereka digunakan untuk media sosial. Ini berarti ada 60% kemungkinan mereka akan online. Untuk teknologi, peran teknologi ini dalam pemasaran itu tentunya lebih banyak ya, lebih vital ya. Kenapa? Karena semuanya serba online, apalagi udah zaman pada tahun sekarang ini ya. Itu tentunya tahu sendiri ya betapa hebatnya teknologi ini hingga semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi ya, entah itu media sosial, media digital lainnya ya, atau di dunia internet itu tentunya. Itu ya untuk sekilas mengenai perkembangan, saya rasa nanti bisa dibaca kembali ya. Jadi yang sudah kita rasakan itu memang untuk proses digital ataupun media digital untuk pemasaran itu sudah berperan penting ya di dalam suatu pemasaran. Bahkan orang-orang tua saja sekarang itu bisa menggunakan media digital tersebut sebagai halnya misalkan mencari sebuah iklan ataupun yang lainnya, mau jual beli dan lain sebagainya. Itu tidak hanya anak muda saja, hampir semua ya. Nah, ini kalau kita analisa, mungkin Indonesia itu lebih banyak yang menggunakan teknologi dibanding yang tidak, kalau keseluruhan dari penduduk di seluruh Indonesia ini. Bahkan apalagi kalau sudah dunia ya, itu saya rasa tentu akan lebih banyak dibanding di Indonesia sendiri khususnya. Penggunaan teknologi dalam marketing, pengertian teknologi informasi berasal dari kata Yunani teknologia, yang berarti pembahasan sistematik mengenai seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata tekne dalam Yunani kuno ya, berarti seni, art atau kerajinan, craft. Nah, dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu, know-how of making things ya, atau bagaimana melakukan sesuatu, know-how of doing things. Nah, dalam artian kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai
jualnya. Nah, sedangkan pengertian informasi sering disamakan dengan pengertian data. Data sendiri adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai besar yang kuat dalam pengambilan keputusan karena masih mentah ya. Teknologi informasi merupakan bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi membantu menghasilkan, memanipulasi, menghasilkan, menyimpan, dan mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi. Itu menurut Maggio dan Miranda oleh Bob Spita ya, sudah dan Irna Maya di jurnalnya. Menyatakan bahwa teknologi informasi suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi, proses penyaluran atau informasi tersebut dalam batas ruang dan waktu. Pesannya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan informasi berfokus pada teknologi yang tepat. Dalam globalisasi yang semakin agresif dewasa ini, teknologi informasi menjadi semakin populer dalam kehidupan publik. Bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi informasi, perlu tahu dan belajar untuk beradaptasi dengan tren saat ini ya. Teknologi informasi dirancang untuk memudahkan pengguna untuk mencatat transaksi, penyimpanan dalam bentuk data mengubah menjadi data, dan jika perlu itu mendistribusikannya. Itu saya rasa untuk mahasiswa di Universitas Telkom sudah paham ya apa itu teknologi informasi. Nah, kita kuliah dalam hal komputer ya, tentunya kan tidak hal yang asing ya bagi untuk mahasiswa di Universitas Telkom. Ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Nah, hubungan antara teknologi informasi dan pemasaran itu apa? Nah, teknologi informasi dan pemasaran adalah dua hal karena keduanya saling menguntungkan. Tanpa teknologi informasi, pemasaran sudah ketinggalan zaman dan tidak bergerak maju dalam memenuhi persyaratan modern karena semuanya serba online ya, serba teknologi, menggunakan teknologi. Teknologi informasi ini memainkan penting dalam pemasaran. Dalam Kotler 2004 menyatakan bahwa misalnya penggunaan teknologi untuk bisnis merupakan sebuah keharusan untuk pada zaman sekarang ya. Di zaman perekonomian digital tidak menerapkan teknologi informasi saja sama saja dengan membiarkan keputusan mati. Nah, ini kalau pada zaman sekarang kok dalam usaha, dalam pemasarannya kita masih konvensional manual, itu tentunya lama kelamaan akan hilang ya, akan gulung tikar, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena semuanya sekarang serba teknologi. Kita akan kalah ketinggalan ya kalau kita hanya menggunakan konvensional saja, karena orang-orang lebih condong ke teknologi ataupun ke internet sekarang. Pada zaman sekarang kita kadang kita melihat untuk iklan-iklan tertentu mengenai pemasaran itu lebih banyak di internet ya ataupun di media sosial dibanding dengan konvensional seperti halnya di baliho kemudian ataupun di pamflet-pamflet yang disebar misalkan. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, secara khusus dalam hal manajemen rantai pasokan bisnis dan manajemen, perusahaan harus menerapkan 4 peran dalam mengimplementasikan teknologi informasi yang efektif ya. Yang pertama ada unit untuk mengurangi risiko atau minimize risk. Semua bisnis memiliki risiko yang terkait dengan faktor keuangan. Secara umum, risiko berasal dari berbagai masalah dan ketidakpastian lain yang tidak dapat dikendalikan perusahaan. Saat ini ada beberapa aplikasi seperti ramalan, saran keuangan, dan profesional perencanaan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh bisnis. Selain memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko bisnis yang ada, ketersediaan teknologi informasi harus menjadi alat untuk membantu manajemen mengelola risiko yang mereka hadapi. Jadi ini sangat penting juga ya, bagaimana sih untuk mengurangi risiko. Nah, memang sekarang itu banyak ya mengenai bantuan aplikasi maupun seminar-seminar bagaimana sih agar mengurangi risiko dalam pemasaran atau perusahaan ya. Itu banyak sekali. Dan juga yang seperti yang tadi saya katakan, banyak aplikasi yang mengenai pembukuan keuangan dan lain sebagainya itu
agar mengurangi risiko, paling tidak meminimalisir ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada pengurangan biaya, reduce cost. Nah, peran teknologi informasi sebagai katalis dalam berbagai upaya untuk mengurangi biaya operasi perusahaan pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Nah, dalam hal ini biasanya ada 4 cara untuk mengurangi biaya kegiatan operasi. Yang pertama ada eliminasi proses atau proses penghapusan, menerapkan berbagai kemudian teknologi informasi meninggalkan atau mengeliminasi proses yang tidak dibutuhkan ya, yang merasa tidak dibutuhkan segera dihapus. Kemudian ada simplifikasi proses atau menyederhanakan proses yang panjang dan kompleks birokratis biasanya dapat disederhanakan dengan menerapkan berbagai komponen teknologi. Contohnya pesanan dari situs web perusahaan tanpa memasuki bagian pesanan perusahaan. Nah, ini kan tentunya adalah menyederhanakannya. Kemudian ada integritas proses, menggabungkan proses, diintegrasikan ke dalam beberapa proses yang membuatnya terasa cepat dan praktis. Kebutuhan pelanggan meningkat secara langsung. Ini untuk menggabungkan ya. Dan yang keempat, otomatisasi proses. Mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan tawaran klasik dalam teknologi informasi. Contohnya adalah scanner untuk menggantikan fungsi mata manusia dalam meletakkan dan mencari barang di gudang. Nah, ini adalah otomatisasi. Dan yang ketiga ada nilai tambah, add value. Nah, ini peran selanjutnya teknologi informasi adalah menciptakan nilai bagi klien korporat. Tujuan utamanya menciptakan nilai tidak hanya untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, selalu ingin menjadi pelanggan mereka dalam jangka waktu panjang. Ciptakan realitas untuk ya, realitas baru atau create new realities. Perkembangan teknologi informasi terbaru termasuk teknologi internet berkecepatan tinggi telah menciptakan ruang kompetitif baru bagi perusahaan. Ruang cyber, konsep e-commerce yang berbeda dengan e-commerce dan customer loyalty pada dasarnya adalah perspektif baru dalam menangani mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Nah, itu yang keempat ya. Oke, kita ke selanjutnya adalah masalah pengembangan teknologi informasi dalam pemasaran. Pemasaran ini harus menghadapi tantangan ya, perubahan dukungan untuk menghasilkan informasi sebagai respon terhadap perubahan dan teknologi produksi, teknologi informasi dan persaingan global. Pemasaran harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, karena kalau kita tidak update dan ketinggalan dengan katakan rival kita atau perusahaan rival kita, tentunya nanti akan ketinggalan ya. Dalam hal apa? Pemasarannya mungkin awalnya, kemudian penghasilannya tentunya akan merembet ke arah situ ya. Oke, bisa dipelajari kembali. Ada pengaruh perkembangan TI pada pemasaran. Dampak TI dalam bisnis dirasa sangat besar karena menimbulkan banyak peluang bisnis. Peluang ini telah menciptakan manfaat besar yang tidak diperkirakan sebelumnya di bidang bisnis, terutama pemasaran. Dampak yang disebutkan di bawah ini merupakan keanekaragaman dan pentingnya aplikasi TI. Yang pertama adalah meningkatkan akses ke informasi pelanggan. Kebutuhan dan keinginan pelanggan akan lebih mudah dipenuhi karena setiap bagian perusahaan mudah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dan keinginan tersebut. Semuanya terhubung ke jaringan komputer. Dan yang kedua ada meningkatkan kinerja pemasaran retail. Keputusan tentang reposisi, penetapan harga dan pembelian dapat dibuat lebih cepat. Cross-selling layanan perbankan, hubungan antar bank mengenai penjualan produk mereka atau transaksi yang sesuai dengan masing-masing bank dengan konsumen menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Integrasikan semua fungsi yang bernilai tambah. Seperti itu ya, untuk menunjukkan keanekaragaman dan pentingnya aplikasi TI ya, teknologi informasi dalam hal pemasaran ya tentunya ya. Oke, seperti itu ya. Silahkan nanti bisa dipelajari kembali mengenai teknologi dalam pemasaran tersebut ya, untuk lebih mungkin pemahaman lebih dalam ya. Kalau memang dirasa kurang dan masih perlu dikembangkan, silakan ya, kalian teman-teman bisa mengembangkan untuk materi yang dari saya ya. Mungkin kurang lengkap ataupun bagaimana ya,
silakan dikembangkan. Sudah saya berikan referensi ataupun daftar pustaka ya. Nah, di situ bisa kalian akses apakah di mana bagian kekurangannya, kemudian silakan ditambahkan ya. Nah, itu saya lebih menyukai hal seperti itu ya, karena nanti akan mengembangkan inovasi kalian ya, agar lebih inovatif dibanding hanya mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan saja. Seperti itu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga dalam penyampaian perkuliahan hari ini teknologi dalam pemasaran di mata kuliah manajemen pemasaran ini bisa menjadi ya ilmu tambahan untuk kita semua, menjadi tambahan wawasan kita semua mengenai teknologi dalam pemasaran itu ternyata berperan penting ya di dalam suatu manajemen pemasaran seperti itu. Untuk materi silahkan bisa kalian akses di Classroom ya. Di sana sudah saya share di sana ya. Tinggal kalian download saja, silahkan dikembangkan maupun dipelajari, dan juga untuk bahan belajar nanti menjelang untuk ujian tentunya. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.